Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, karena belajar itu prinsipnya belajar seumur hidup, long life education. Maka di saat pandemi COVID-19, walaupun tidak bertatap muka secara langsung, tapi belajar harus tetap berjalan dengan daring. Dan alhamdulillah kesempatan ini kita bisa daring. Pak Guru akan menyampaikan materi tentang Al-Quran hadis. Sebelum Pak Guru menyampaikan materi Al-Quran hadis, perkenalkan Pak Guru memperkenalkan diri. Karena ini pertemuan awal, biasanya kalau pertemuan awal itu ingin murid-murid memperkenalkan diri, dan murid-murid berharap Pak Guru juga memperkenalkan diri. Nama Pak Guru Harjanto SPDI, tempat tanggal lahir Sukoharjo 16 Februari 1982. Pak Guru sudah punya istri, namanya Lia Susanti SPDI. Pak Guru sudah punya anak dua, satu Alivia Melati Harlia Putri, dua Raisa Fahila Harlia Putri. Dan Pak Guru sudah mencantumkan foto kedua anak Pak Guru. Oke anak-anak, cukup sekian perkenalan Pak Guru pada kesempatan ini. Langsung saja kita memasuki pembelajaran Al-Quran hadis. Pada pertemuan awal ini Pak Guru akan menyampaikan surah Al-Fatihah KD 3.1 dan 4.1.1, bahwa KD 3.1 itu nanti memahami arti dan isi kandungan surah Al-Fatihah. Kemudian KD 4.1.1 mendemonstrasikan hafalan surah Al-Fatihah. Anak-anak yang berbahagia, membaca Al-Quran itu harus dengan tartil dan murotal. Tartil itu artinya apa? Tartil itu membaca dengan perlahan-lahan. Murotal itu apa? Murotal adalah membaca dengan suara nyaring dan merdu. Berkaitan dengan suara nyaring dan merdu, ini harus selalu dilatih secara terus-menerus supaya nanti mencapai titik suara yang benar-benar nyaring dan benar-benar merdu. Langsung saja anak-anak, ini Pak Guru sudah menampilkan surah Al-Fatihah. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Pak Guru membaca, anak-anak mendengarkan dengan seksama. Pak Guru akan mencoba membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumil
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beginilah bacaan surah Al-Fatihah. Semoga nanti anak-anak bisa membaca dengan suara yang nyaring dan merdu, melebihi suaranya Pak Guru ini. Selanjutnya anak-anak, kita akan mencoba mengartikan surah Al-Fatihah per ayat. Bahwa surah Al-Fatihah ini ayatnya ada 7. Ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat 2, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat 3, Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat 4, Maliki Yaumiddin, yang menguasai di hari pembalasan. Ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ayat 6, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang benar. Ayat 7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Demikianlah anak-anak arti per ayat dari surah Al-Fatihah. Selanjutnya kita akan belajar tentang isi kandungan surah Al-Fatihah. Apa toh isi kandungannya yang perlu kita ketahui? Bahwa surah Al-Fatihah artinya pembukaan. Kenapa disebut pembukaan? Karena berada di permulaan surat. Anak-anak bisa buka di Al-Qur'annya. Di sana nanti pasti sebelum surah Al-Baqarah itu sudah ada surah Al-Fatihah. Jadi surat yang pertama urutannya. Yang kedua Al-Baqarah. Bahwa surah Al-Fatihah ini diturunkan di kota Mekah.
maka disebut golongan surah Makkiyah. Ada 2 kota sebagai tempat turunnya wahyu Al-Quran. 1 di Madinah, 2 di Mekah. Kalau di Mekah itu disebut golongan surah Makkiyah. Kalau di Madinah disebut golongan surah Madaniyah. Dan Al-Fatihah ini diturunkan di kota Mekah, maka disebut surah Makkiyah. Anak-anak yang berbahagia, bahwa surah Al-Fatihah ini juga mempunyai nama-nama lain. Yang pertama itu adalah Ummul Quran. Ummul Quran itu artinya induk Al-Quran, karena isinya mencakup seluruh isi Al-Quran, maka disebut Ummul Quran. Maka ketika kita mendengarkan orang berdoa atau mau berdoa, Ummul Kitab Al-Fatihah, artinya apa? Bahwa Al-Fatihah itu disebut Ummul Quran, induk Al-Quran. Yang kedua disebut As-Sab'ul Matsani, artinya 7 ayat yang diulang-ulang, karena selalu dibaca dalam sholat setiap rakaat. Maka membaca surah Al-Fatihah dalam setiap sholat adalah wajib. Sholat kok tidak pakai Al-Fatihah berarti sholatnya tidak sah. Maka ini disebut As-Sab'ul Matsani, 7 ayat yang diulang-ulang. Selanjutnya anak-anak, beberapa isi kandungan surah Al-Fatihah diantaranya 1, itu tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bahwa segala puji dan ucapan syukur atas suatu nikmat itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hukum-hukum dan pelajaran, yaitu jalan kebahagiaan yang harus ditempuh untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, kisah para nabi dan kisah umat terdahulu yang mendapatkan kenikmatan, dan kisah umat terdahulu yang menentang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah anak-anak beberapa isi kandungan surah Al-Fatihah. Sudah kita pelajari bagaimana caranya membaca surah Al-Fatihah. Sudah kita pelajari artinya surah Al-Fatihah per ayat. Sudah kita pelajari isi kandungan surah Al-Fatihah. Semoga pembelajaran kita pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hidayah kepada kita semua, ilmu masuk kepada hati nurani dan pikiran anak-anak semuanya, sehingga nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, cukup sekian pembelajaran pada kesempatan ini. Akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Untuk tugas Al-Quran Hadis KD 3.1 adalah merangkum
apa yang sudah Pak Guru terangkan, kemudian nanti dikirim ke nomor Pak Guru rangkumannya. Yang kedua, bahwa video pembelajaran ini akan Pak Guru kirim ke YouTube. Silahkan nanti buka YouTube, kemudian di situ kalian subscribe, kemudian like. Pak Guru akan melihat siapa saja yang subscribe, like, kemudian berkomentar. Pak Guru nanti akan melihat di situ siapa saja yang berkomentar di kolom komentar. Cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah fastabiqul khairat. Tetap semangat belajar walaupun melalui daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, sukses, sukses. Yes.